Yang kemarin kita sudah membahas tentang bid'ah Wahabi yang mengatakan kalau bid'ah itu kan semuanya sesat, ya kan, gitu. Kemudian kali ini kita akan membahas bahwa Wahabi itu ketika menafsir Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dia mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Ini videonya lihat dulu. Wah, baru gosong. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Kosong panas mubal, tidak kuat, gitu kan. Jadi guys, istawa itu, kalimat istawa itu memiliki 15 makna. Ya, kenapa dia itu memilih makna yang tidak pantas buat disifatkan pada Allah? Padahal nih, Sayyidina Ali pernah berkata begini, Innallaha khalaqal arsya izharan liqudratih walam yattakhidhu makanan lidhatih. Sesungguhnya Allah menciptakan arsy itu untuk menampakkan kekuasaannya. Walam yattakhidhu makanan lidhatih, dan tidak menggunakannya untuk tempat sebagai zatnya gitu. Gimana kalau begini? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, saya Refli Harun. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan YouTube Zulkarnain Al-Maduri, ya. Jadi Zulkarnain Al-Maduri Channel, banyak kajian tentang sunnah. Mudah-mudahan sobat-sobat semua berkenan untuk mampir ke channel ini, ya, untuk kebaikan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wailu yawma idhil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Ini saya ingin berbicara berkaitan dengan bocah yang belajar berbicara agama, ya. Jadi bocah-bocah yang sok tahu gitu. Ada di YouTube itu seorang yang tidak saya ketahui identitasnya, ya. Tiba-tiba nongol. Kemudian membawakan perkataan Ali bin Abi Thalib bahwasanya Allah menciptakan arsy itu bukan untuk ditempati, tapi untuk menunjukkan kekuasaannya. Padahal perkataan itu perkataan mardud, perkataan palsu. Ali bin Abi Thalib tidak pernah berkata seperti itu. Tapi rupanya perkataan Syiah ini sangat populer sekali, ya. Nah, kita akan berbicara tentang istiwa dari kacamata para ulama yang benar-benar lurus dalam pemikirannya, bukan seperti perkataan orang-orang bahlul di dalam memahami agama. Kita pada ijma' para ulama tentang keberadaan Allah di atas arsy atau di atas langit. Karena langit itu berada di atas arsy. Keberadaan Allah di atas langit ini rupanya digugat oleh orang-orang yang ingin mempersepsikan Allah seperti manusia. Jadi agar Allah tunduk pada pemikiran manusia, dan yang harus mensifatkan Allah itu adalah manusia, sesuai dengan keinginan manusia, bukan sesuai dengan keinginan Allah. Sedangkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala itu keinginan Allah. Mau ikut Al-Quran atau mau ikut bocah ingusan yang tidak tahu agama, itu lebih menyesatkan. Perumahan misalnya merupakan konsensus para ulama Islam. Bahkan telah dinukilkan ijma', ya. Mereka oleh banyak ulama-ulama, di antara mereka itu adalah Al-Imam Auza'i rahimahullah yang wafat 157 Hijriah, ya.
Ahbarna Abu Abdullah Al-Hafidh qala akhbirni Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Juhairi bi Baghdad sana Ibrahim bin Al-Hasim sana Muhammad bin Kasir Al-Musisi qala sami'tu Al-Auza'i yaqulu kunna wattabi'un mutawafirun naqulu. Jadi kunna wattabi'un mutawafirun naqulu innallaha ta'ala zakarahu fawqa arsyihi wa nu'minu bima waradat tisunna bihi min sifatihi jalla wa ala. Itu. Jadi perkataan Imam Auza'i ini yaitu terdapat di dalam Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya, juz 13 halaman 406-407 dengan sanad yang jayyid. Dia mengatakan ketika kami dahulu dan para tabi'in masih banyak berkata, jadi kunna wattabi'una mutawafirun, jadi ulama-ulama dahulu, tabi'in dan kami para, maksudnya dari kalangan pengikut tabi'in, innallaha ta'ala zakarahu fawqa arsyihi, Allah menyebutkan di atas arsy-Nya, wa nu'mina bima waradatis sunnah, dan kami beriman dengan apa yang disebutkan oleh sunnah, min sifatihi jalla wa ala, dari sifatnya, dari sifat-sifatnya yang dalam sunnah itu. Jadi al-asma was sifat al-Baihaqi ada itu, al-ulu al-ali. Jadi beliau seorang ulama, Imam Auza'i, bukan mengikuti akal, tetapi istilah itu muncul di dalam Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan istiwa, kemudian Auza'i menyebutnya fauqah arsyihi, Allah di atas arsy-Nya. Sedangkan perkataan Ali bin Abi Thalib itu adalah bukan perkataan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang disenandungkan tadi oleh si bocah ingusan itu. Kemudian kita kedua mengenal yaitu Qutaibah bin Sa'id 150 sampai 240 Hijriah. Hadza qaulul a'immah fil Islam was sunnati wal jamaah. Ini adalah pendapat para imam dalam Islam dan ahlus sunnati wal jamaah. Na'rifu rabbuna. Nah, ini kata Qutaibah. Na'rifu rabbuna fis sama'. Fis sama'is sabi'ah ala arsyihi. Kami mengenal Tuhan kami. Fis sama', mengetahui Tuhan kami. Fis sama'. Fis sama'is sabi'ah, di langit ketujuh. Ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Kama qala jalla jalaluh ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi di sini perkataan Yazid benar, tidak salah. Yang salah ini yang sok tahu, yang ngotorin apa pendapat para ulama, bahkan menyebut perkataan Ali bin Abi Thalib yang mardud dan palsu. Nah itu. Jadi dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini juga terdapat dalam Kitabul Ulu lil Ali al-Azim ad-Dahabi, yaitu jilid 2 halaman 119
1103, yaitu pada nomor 434. Jadi Ad-Dahabi berkata, dan Qutaibah merupakan seorang imam yang jujur, telah menukilkan ijma' tentang permasalahan ini. Qutaibah telah bertemu dengan Malik, Al-Lais, Hamad bin Zaid, para ulama-ulama besar, dan Qutaibah dipanjangkan umurnya, dan para hafidh ramai di depan pintunya. Jadi banyak yang belajar kepada Qutaibah ini. Dia dengan tegas mengatakan, na'rifu rabbuna fis sama. Na'rifu rabbuna fis sama. Kami mengetahui. Jadi kami mengetahui Allah itu berada di atas langit ketujuh, ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Kama qala jalla jalal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu ya, ini dari para ulama kita. Ketiga yaitu Ibnu Qutaibah, 213 Hijriah, 276 Hijriah. Wal umam kulluha Arabiyan wa ajamiyan. Jadi umat dikatakan umat seluruh umat, baik Arab ataupun Ajam. Taqulu innallaha ta'ala fis sama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala fis sama, di atas langit. Ma turakat ala fitriha walam tunkil an dzalika bit ta'lim. Bahwasanya Allah di langit selama mereka dibiarkan di atas fitrah mereka dan tidak dipindahkan dari fitrah mereka tersebut dengan pengajaran. Wa fil hadis anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummati ajamiyyin lil atak faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina Allah taala ila akhir. Jadi itu berkaitan dengan hadis yang kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Qutaibah. Sedangkan Mu'tazilah yang berkedok ahlu sunnah wal jamaah dengan akal bulusnya itu seringkali mericuki, merusak pemahaman salaf yang benar ini dengan akal bulusnya itu, sehingga ingin menghilangkan Allah itu di atas arsy. Padahal kalau dikatakan Allah itu berada sesuai dengan kehendak mereka, itu lebih bulus lagi gitu. Sebagaimana yang kita ketahui, alam semesta ini terbatas. Kalau berada jauh di atas alam semesta, tentu adalah sesuatu yang tidak terjangkau oleh mata manusia. Disebut atas karena di atas ada keluasan yang tidak terjangkau dan tidak diketahui oleh manusia. Sedangkan yang terjangkau dan diketahui oleh manusia itu namanya alam. Jadi Allah itu tidak tinggal di alam, tapi di atas arsy. Di atasnya, bainan min khalqihi, terpisah dari ciptaannya itu tadi. Itu ya. Kemudian kita baca Utsman bin Sya'id Ad-Darimi. Kita tahu Ad-Darimi itu ya siapa? Adalah seorang ulama hadis. Wa qad ittafaqatil kalimat minal muslimina wal kafirin annallaha fis sama wahdahu bidzalik ilal muris dal wa ashabihi hatta sibyan alladhina lam yuballighul khannas qad arafuhu bidzalik idha hazab sabi syai' yarfa'u yadayhi ila rabbih yad'u fis sama' duna ma siwa fa kullu ahadin billah wa bimakanihi a'lam minal jahmiyah.
Beliau berkata, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, yaitu telah sepakat perkataan kaum muslimin dan orang kafir bahwasanya Allah berada di atas langit. Dan mereka telah menjelaskan Allah dengan hal itu, yaitu bahwasanya Allah berada di atas langit, kecuali Bishr al-Marrisi yang sesat dan para sahabatnya. Bahkan anak-anak yang belum dewasa mereka pun mengetahui hal ini. Jika seorang anak kecil tersusahkan dengan sesuatu perkara, maka ia mengangkat kedua tangannya qarubnya berdoa kepada langit, kepadanya di langit, dan tidak mengarahkan tangannya ke arah selain langit. Maka setiap orang lebih mengetahui tentang Allah dan di mana Allah daripada Jahmiyah. Jadi orang yang mengingkari Allah di atas langit ini, kalau tidak Jahmiyah, pasti itu adalah Mu'tazilah. Jadi kalau tidak Jahmiyah, pasti Mu'tazilah. Orang yang anti Allah di atas langit ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau seperti dikatakan oleh Ar-Razi misalnya, bahwasanya Abu Hasan Al-Asy'ari itu dapat sanad dari Rasulullah, itu bohong. Dia berada dalam dunia Mu'tazilah selama 40 tahun dan 10 tahun kemudian berada dalam yaitu Kullabiyah. Kedua dunia itu tidak mencukupi untuk usianya yang begitu tua pada akhirnya. Akhirnya tobatnya itu ketika sudah menjelang matinya. Kemudian Zakaria As-Saji, al-qawlu fis sunnah, Zakaria As-Saji mengatakan al-qawlu fis sunnah, perkataan orang tentang sunnah, allati ra'aitu 'alaiha ashabuna, yang aku lihat mereka merupakan perkataan para sahabat kami, yaitu ahlul hadis alladzina hum lakinahum, yang yaitu yang kami jumpai, annallaha ta'ala ala arsyihi, Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas arasnya di langit, fis samaihi, di langit, yuqarribu min khalqihi kaifasya, dan dekat dengan makhluknya sesuai dengan yang dikehendakinya. Itu al-ulu, banyak sekali ya. Juga kalau kita baca dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, bab yaitu al-bayan annallahu azza wa jalla fis sama, penjelasan tentang Allah azza wa jalla di atas langit. Kama akhbarna fi muhkam tanziluhi wa ala lisani nabiyyi alaihi salam, wa kama huwa mafhum fi fitratil muslimin, ulamaihim wa juhalihim, ahrarihim wa malikihim, zikranahum wa inasahum, zikranahum wa inasihim, bil ghaibihim, bil balihim wa atfalihim, kullu man du'a Allah wa ala fa inna ma yarfa'u ra'sahu ila as-sama wa yamuddu yadahu ila Allah ila lahu la ila asfal. Jadi penyebutan penjelasan bahwasanya Allah azza wa jalla di langit sebagaimana Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Qur'an melalui lisan nabinya alaihi salam, dan sebagaimana hal ini dipahami pada fitrah kaum muslimin dari kalangan para ulama mereka dan orang-orang jahil, orang-orang merdeka, budak-budak dan orang-orang jahiliyah, lelaki dan perempuan, orang-orang dewasa dan anak-anak kecil, mereka seluruh orang yang berdoa kepada Allah, yaitu orang man da'a Allah jalla wa ala fa innama yarfa, sesungguhnya mereka mengangkat ra'sahu ila sama, ke langit,
wa yamaddu yadayhi ila Allah. Kemudian mereka itu menjulurkan kedua tangannya kepada Allah ke arah atas, dan yaitu ila a'lah la ila asfal, ke atas dan bukan ke bawah. Nah, itulah pendapat dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah yang dikenal dengan Ibnu Khuzaimah, ya. Kemudian Imam Ibnu Battah, babul iman bi anna Allah ala arsyihi ba'inan min khalqihi wa ilmuhu muhitun bil khalqihi. Jadi bab al-iman, jadi bab iman bi anna Allah ala arsyihi, sesungguhnya Allah itu di atas arasnya, ba'inan min khalqihi, terpisah dari makhluknya, wa ilmuhu muhitun bi khalqihi, dan ilmunya meliputi seluruh makhluk. Jadi bukan Allah yang meliputi seluruh makhluk, ilmunya, pengetahuannya meliputi seluruh makhluknya atau ciptaannya. Ajma'ul muslimun minas sahabati wat tabi'in wa jami'u ahlil ilm minal mu'minina anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arsyihi fawqa samawati ba'inan min khalqi wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqi. Itu jadi dalam bab itu dikatakan babul iman, bab iman bi anna Allah ala arsyihi, sesungguhnya Allah itu di atas arasnya, ba'inan min khalqihi, terpisah dari makhluknya, wa ilmuhu muhitun bi khalqihi, dan ilmunya meliputi segalanya. Tetapi kalau orang-orang Mu'tazilah berpikirnya lain lagi itu. Karena dia itu alamnya adalah alam dunia. Cara berpikirnya Mu'tazilah itu diukur dengan otaknya yang pendek, sehingga menganggap istilah atas itu sama dengan manusia menyebut atas. Padahal ayat itu kan Allah yang mengatakan dia di atas itu. Tapi karena tidak mengerti atas, maklum mereka ini, sehingga diukur dari sisi paradigma cara manusia berpikir. Ini yang banyak salah. Nah, di situ jelas sekali. Ajma'ul muslimun, sepakat mujlimun, para orang muslim, minas sahabat, dari kalangan sahabat, wat tabi'in, dan para tabi'in, wa jami ahli ilm, dan seluruh ahli ilmu, para ulama, minal mu'minin, dari kalangan mu'minin, annallaha tabaraka wa ta'ala ala arsyihi, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasnya, fauqa samawati, makin dijelaskan fauqa samawatihi, jadi berada di atas langit-langitnya, ba'inan min khalqihi, terpisah dari makhluknya, wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqihi, dan ilmunya meliputi seluruh makhluk. Wala ya'ba dzalika wala yunkiruhu illa man intakhala madzahibul hululiyah wa hum qaumun zagat qulubuhum wastahwaituhum asyayatin famaraku minad din wa qalu innallaha dati la yakhlu minhu makan. Nah, kemudian apa? Ibnu Battah itu mengatakan dengan tegas, ya, dengan tegas, la ya'ba dzalika, tidak menolak yang demikian itu, wala yankiruhu, dan tidak mengingkari hal itu, illa man intahala manahib, kecuali penganut aliran, yaitu kecuali penganut aliran hululiyah tadi, madahibul hululiyah, wa hum qaumun zagat qulubihim. Jadi dikatakan mereka adalah orang yang hatinya melampaui batas. Wastahwatuhum asyayatin, yaitu mereka yang dikuasai oleh syaitan. Famaraku minad din, mereka yaitu dikatakan tadi melenceng sehingga mereka keluar dari agama. Dikatakan lagi, wa qalu innallaha zat
la yahlu minhu makan. Sesungguhnya Allah itu tidak dibatas oleh tempat, kata mereka itu. Jadi kelompok-kelompok sesat ini akan mengatakan innallaha dzatihi la yakhlu minhu makan. Sesungguhnya Allah itu tidak dibatas oleh makan gitu. Oleh tempat ya. Artinya dia mau mengatakan Allah di mana-mana sebenarnya, sehingga dirubah sedikit. Allah itu tidak bertempat. Itu sebenarnya sama saja ingin mengatakan Allah itu di mana-mana gitu. Hanya karena dia takut, lalu digunakanlah kalimat Allah tidak bertempat. Jadi innallaha dzatuhu la yakhlu minhu makan. Allah tidak bertempat. Ini perkataan apa? Siapa katanya? Perkataan Jahmiyah, bukan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, kemudian yang kedelapan itu Imam Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi. Terdapat dalam Al-Wusul ila Ma'rifatil Wusul ya. Ajma'ul muslimuna min ahli sunnah ala anna ma'na qawlihi, yaitu kalangan ulama-ulama Islam dari kalangan ahlus sunnah ala anna ma'na qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahwi dzalik minal Qur'an annahu ilmuhu wa anna Allah ta'ala fawqas samawati bidatihi mustawan ala arsy kaifa syaa. Wa qala ahlus sunnah fi qawlihi ar-rahmanu 'alal arsy istawa innal istiwa minallahi 'ala arsy 'alal haqiqah la 'alal majaz. Nah, ini perkataan Imam Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi. Dia mengatakan kaum muslimin dari kalangan ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah KW ya. Kalau ahlus sunnah KW itu perkataannya begini. Lah, ini ahlus sunnah KW ini. Innallaha dzatuhu la yakhlu minhu makan. Jadi ahlus sunnah KW mengatakan bahwasanya Allah itu tidak terbatas oleh tempat. Jadi di mana-mana gitu. Itu pendapatnya ahlus sunnah KW. Kemudian kalau pendapatnya ahlus sunnah yang sebenarnya tadi Al-Andalusi tahun 339-429 ya. Itu masa-masa masih ada Abu Hasan Al-Asy'ari ini. Dia katakan ajma'ul muslimuna min ahli sunnah ala anna ma'na qawlihi, kaum muslimun dari kalangan ahli sunnah telah bersepakat ijma' bahwa maknanya firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, surat Al-Hadid ayat 4 itu. Wa nahwi dzalika minal Qur'an, dan selain itu yang terdapat di dalam Al-Qur'an, qala ahlus sunnati fi qawlihi, yaitu sebagaimana ahlus sunnah berkata di dalam mengomentari berkaitan dengan firman Allah, ar-rahmanu 'alal arsy istawa innallaha istiwa minallahi 'ala arsy, yaitu firman Allah ar-rahmanu 'alal arsy istawa, itu artinya adalah istiwa'u minallahi 'ala arsy, sesungguhnya istiwanya Allah itu di atas arsy-Nya. Ini 339 Hijriah masih ada, yaitu 429 ya. Itu dekat-dekat dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi beberapa imam jelas sekali mengatakan bahwa Allah itu di atas arsy. Hanya Asy'ari yang membangkang itu, anti sunnah, anti ayat Allah dan sebagainya, bukan Abu Hasan Al-Asy'ari lu. Asy'ariyah, Asy'ariyah, mereka yang mempolitisir pendapat-pendapat dari ahlus sunnah yang sebenarnya. Nah itu. Jadi jelas sekali dikatakan al-istiwa minallahi ala arsy alal haqiqati la majaz. Ketika ada firman Tuhan yang pemurah yang beristiwa di atas arsy, bahwasanya beristiwanya Allah di atas arsy adalah haqiqah. Jadi alal haqiqah la alal majaz, bukan majaz. Imam Az-Zahabi berkata
At-Tolamanki termasuk pembesar para hufaz dan para imam dari para qurra Andalusia. Itu ya. Ini banyak lagi nih. Kemudian kesembilan, Syekhul Islam Abu Usman As-Sabuni. Wa ya'taqadu ashabul hadis wa yashhaduna anna Allah fawqa sab'a samawatihi ala arsyihi. Para ulama hadis, mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas 7 langitnya, ala arsy, di atas arasnya. Tuh. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat yang begitu dari firman Allah. Sehingga dalam hal ini dikutip kama nataqa bihi kitabahu, sebagaimana kitabnya membicarakan hal itu. Fi surati Yunus, dalam surat Yunus, inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amra ma safi'i illa min ba'di idnihi. Ila akhir, banyak sekali. Nah, itu diantaranya ya. Jadi apa yang dikatakan oleh si bocah ingusan itu jelas tidak mencerminkan orang yang tahu ilmu. Karena dia itu fanatik kepada kelompok Asy'ariyah. Seorang Mu'tazilah yang 40 tahun terperangkap dan berada dalam naungan Mu'tazilah. Mana mungkin mengenal Ahlus Sunnah, memperkenalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dibaca itu bukan karya-karya besar, bukan karya ini dari Abu Hasan Al-Asy'ari setelah tobatnya, tapi yang dibaca itu ketika Abu Hasan Al-Asy'ari masih berada di dalam pelukan Mu'tazilah dan Kullabiyah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.